Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis artikel kelompok kami mengenai literasi sains dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Asli Nur Cahyani, NIM 2019-33278. Yang kedua, Puspita Yasa, NIM 2019-33282. Yang ketiga, dengan saya sendiri Anita Zuliana, NIM 2019-33309. Dan yang terakhir, Umi Saadah, NIM 2019-33313. Artikel yang kami analisis yaitu dari Jurnal Pendidikan IPA Indonesia dengan judul Mengidentifikasi Literasi Sains dari Perspektif Guru Sains. Jurnal ini ditulis oleh Rubini, Ardianto, dan kawan-kawan. Penerbit dari Prodi Pendidikan Sains FMIPA UNES Semarang, diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2016. Nomor halaman JPII Volume 5, nomor 2, tahun 2016, halaman ke-299 sampai 303, dari semua halaman yaitu 303 halaman. Kemudian untuk pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Puspita Yasa. Dari jurnal yang sudah kami diskusikan, saya akan memberikan pengantar dan konseptual tentang jurnal tersebut. Yang pertama, pengantar meliputi literasi sains didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, mengidentifikasi pertanyaan, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti, untuk memahami dan membuat keputusan tentang alam dan perubahannya melalui aktivitas manusia, menurut Rustaman tahun 2003. Berdasarkan hasil program International Student Assessment atau PISA, selama beberapa tahun, keterampilan literasi sains Indonesia selalu menempati peringkat bawah, sehingga Indonesia termasuk dalam kategori rendah terkait literasi sains. Yang tentang konseptual meliputi berbagai hal. Yang pertama, mengidentifikasi literasi sains dari perspektif seorang guru. Mengidentifikasi literasi sains meneliti, menelaah, serta mengumpulkan kemampuan berbahasa di bidang sains. Yang kedua yaitu perspektif guru. Dari sudut pandang guru sains sebagai pengajar peserta didik. Yang ketiga yaitu rendahnya kemampuan literasi sains siswa. Artinya dibutuhkan dorongan atau motivasi untuk meningkatkan literasi sains. Yang ketiga, model atau metode atau strategi pembelajaran IPA adalah serangkaian cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar IPA dari seorang guru atau pengajar, berpengaruh terhadap tingkat literasi sains peserta didik. Yang kelima yaitu kemampuan literasi guru sains. Artinya, kemampuan pemahaman seorang guru sains dapat berpengaruh dalam tingkat literasi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Yang keenam yaitu faktor lain yang mempengaruhi lingkungan dan iklim kelas, sarana dan prasarana sekolah, sumber daya manusia, serta organisasi dan manajemen. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Umi Saadah. Yang ketiga yaitu metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini para peneliti tidak memberikan perlakuan, tetapi hanya mengukur, menganalisis, dan mendeskripsikan aspek-aspek dalam kondisi alam. Penelitian ini melibatkan 25 guru IPA yang tergabung dalam MGMP IPA di Bogor. Instrumen penelitian terdiri dari tes literasi sains yang diadopsi di PISA 2013 dan pedoman wawancara guru. Untuk analisis data menggunakan deskriptif. Untuk tes literasi menggunakan rumus matematika. Yang selanjutnya adalah literasi.
Literasi sains sebagai tolak ukur tinggi rendahnya kualitas sains di suatu negara. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi literasi sains guru dan hubungan pembelajaran sains dengan isu-isu dari perspektif seorang guru sains. Manfaat dari literasi sains bagi guru yaitu untuk mengidentifikasi pemahaman guru IPA terhadap konten dan keterampilan proses sains yang ditujukan dengan capaian signifikan proses literasi sains dan masing-masing indikator. Literasi sains di Indonesia menurut Program International Student Assessment atau PISA ditunjukkan pada grafik berikut. Kesimpulannya, literasi sains di Indonesia masih rendah. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami Asli Nur Cahyani yang telah berpengalaman mengajar dalam 5 tahun terakhir. Latar pendidikan guru-guru tersebut bukan dari jurusan IPA terpadu. 92% guru yang mengikuti tes kualifikasi guru jurusan fisika, biologi, atau kimia. Sedangkan 8% guru IPA yang lebih dikualifikasi S1 jurusan komputer dan teknik. Secara keseluruhan, penguasaan guru IPA menunjukkan kategori sedang, sehingga masih terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran IPA di SMP. Kemampuan keterampilan yang diidentifikasi dalam penelitian ini terdapat 3 indikator yang sesuai dengan indikator literasi sains PISA 2013, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah ilmiah, menjelaskan fenomena ilmiah, dan menggunakan bukti ilmiah. Rata-rata presentasi jawaban benar pada aspek proses literasi sains sekitar 54%. Yang kedua, materi yang digunakan untuk mengukur indikator menjelaskan fenomena adalah tipe respon yang dikonstruksikan secara singkat dan tipe respon yang dikonstruksikan secara terbuka, dan sebagian besar guru tidak dapat menjawab dengan benar. Yang ketiga, hal ini menunjukkan mereka cenderung menggunakan penghafalan sebagai strategi untuk memperoleh pengetahuan dan bukannya kemampuan untuk berpikir. Pada penelitian ini juga dilakukan hasil penelitian. Dan hasilnya, guru memiliki indikator kemampuan proses sains yang rendah dalam menjelaskan fenomena ilmiah dengan persentase rata-rata 41%. Dan guru belum memiliki kebiasaan untuk berpikir kritis dan bernalar sesuai dengan pengetahuannya. Hasil wawancara, masalah utama yang harus diperhatikan adalah latar belakang bidang keahlian tertentu yang menyebabkan kesulitan dalam mengelola pembelajaran terpadu. Guru belum memahami model pembelajaran terpadu meskipun telah mengikuti pelatihan pembelajaran IPA terpadu, namun pelaksanaannya masih terbatas. Dan kurangnya motivasi dari pihak sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran terpadu membuat mereka melaksanakannya secara tidak konsisten. Kesimpulannya, pentingnya literasi sains untuk meningkatkan kemampuan guru dalam fenomena ilmiah terkait materi yang berhubungan dengan konsep masalah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan, silakan sampaikan kepada kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.